wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal Islam wal iman wal hidayah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Yang di antara nikmatnya yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga pada subuh kali ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, juga melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke muka bumi ini sebagai suri tauladan yang baik dan rahmat bagi seluruh alam. Dan beliau jugalah yang telah membawa ajaran agama ini dimulai dari zaman kegelapan jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini, yang alhamdulillah kita masih dapat merasakannya hingga saat ini. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nafi bin Abdul Harits bertemu dengan Amirul Mukminin yakni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di daerah Usfan. Di tengah itu Umar tengah mempercayakan kepimpinan Mekah kepada Nafi. Umar mengatakan, "Siapa yang engkau tunjuk menjadi pemimpin di daerah Wadi?" Nafi mengatakan, "Ibnu Abdzah." Umar bertanya lagi, "Siapa Ibnu Abdzah itu?" Kemudian Nafi mengatakan, "Dia adalah seorang bekas budak dari budak-budak kami yang telah dimerdekakan." Umar pun berkata, "Engkau percayakan jabatan itu kepada seorang bekas budak?" Nafi mengatakan, "Sesungguhnya dia adalah seorang ahlul Quran yang memahami Al-Quran, yang menghafal Al-Quran serta mengamalkannya, dan dia juga faqih dalam hal syariat." Kemudian Umar pun berkata, Sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, mengangkat derajat sebagian manusia dengan Al-Quran, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan sebagian yang lainnya dengan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitulah jamaah sekalian, pandangan orang beriman terhadap Al-Quran. Ia merupakan tolak ukur kemuliaan. Al-Quran bukanlah bacaan biasa. Ia merupakan pengukur yang menentukan apakah manusia itu mulia ataukah hina. Maka mulialah orang-orang yang memuliakannya dan hinalah orang-orang yang meremehkannya. Al-Quran merupakan pengukur yang menentukan apakah manusia itu baik atau buruk, pemisah antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang adil dan yang zalim, dan pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tariq ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, "Inna hadza laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl." Yang artinya, dan Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, dan bukanlah dia sekali-kali senda gurau. Quran surah At-Tariq ayat 13 sampai 14. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran tidaklah seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, bukan gurauan atau mitos sebagaimana anggapan mereka. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Di dalamnya termuat kaidah dan risalah serta ajaran yang mengajak kepada kebenaran serta konsekuensinya. Di dalamnya juga termuat rambu-rambu dan batas-batas yang menyelamatkan manusia dari kerugian yang abadi dan kesengsaraannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menantang semua jin dan manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran dengan semua level kepandaiannya. Akan tetapi Allah telah memvonis bahwa mereka tak akan mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran karena Allah telah menjaga keasliannya. Sebab hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun,
dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Bacaan mana pula yang setiap hurufnya menghasilkan pahala bagi para pembacanya, yang dimana satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Lantunan manakah yang lebih indah daripada Al-Quran, yang popularitasnya terus abadi di sepanjang zaman? Ilmu manakah yang lebih utama daripada Al-Quran, yang meliputi segala sesuatu? Ilmu apapun yang bertentangan dengannya pasti salah, karena Al-Quran adalah firman Allah yang meliputi segala sesuatu. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebaik-baik orang di kalangan manusia bukanlah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bukanlah orang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, akan tetapi sebaik-baik di antara kalangan manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jamaah sekalian, beruntunglah orang-orang yang mengambil bagian paling besar dari Al-Quran, yaitu membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya, serta mendakwahkannya. Oleh karena itu, semoga Allah menjadikan kita bagian dari ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Bila ada salahnya, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.